warga pun banyak sampah yang tidak diangkut karena kurangnya petugas kebersihan. Dapat kita lihat bahwa jika kita tidak mengurangi penggunaan sampah plastik, maka semakin hari sampah yang dihasilkan itu akan semakin banyak, guys. Seperti yang kita ketahui, sampah plastik itu sangat lama terurai dan sangat sulit untuk diurai. Jadi saya harapkan kepada seluruh masyarakat untuk sadar untuk mengurangi sampah-sampah plastik dengan cara memakai kantong yang berbahan kain, untuk dapat mengurangi penggunaan sampah kantong plastik yang berlebih, karena semakin hari semakin banyak sampah yang dihasilkan dan semakin tercemar pula lingkungan di sekitaran kita. Kalau seperti ini guys, nggak enak guys, bau guys. Sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Dengan sebuah langkah sederhana, kita dapat menciptakan perubahan besar dalam kesehatan lingkungan kita. Melindungi lingkungan bukanlah tanggung jawab satu orang, tetapi sebuah tanggung jawab bersama. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga menjaga kesehatan diri sendiri dan orang-orang terdekat kita. Setiap tindakan kecil memiliki dampak yang besar. Memulai dari lingkungan sekitar kita dapat menciptakan perubahan yang positif bagi generasi masa depan. Mari berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan untuk kesehatan kita bersama. Mulailah hari ini, jadilah bagian dari solusi untuk lingkungan yang lebih sehat. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat yang memprihatinkan. Tumpukan sampah menggulung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu dari 10 negara penghasil sampah terbesar di dunia. Dilansir dari databox.katadata.co.id,
Pada tahun 2020, Indonesia berada di peringkat kelima negara penyumbang sampah terbesar di dunia. Hal ini tercatat dalam laporan Bank Dunia yang bertajuk The Atlas of Sustainable Development Goals 2023. Menurut laporan tersebut, pada tahun 2020 Indonesia memproduksi sekitar 65,2 juta ton sampah. Adapun faktor-faktor penyebab penumpukan sampah antara lain adalah 1. Meningkatnya konsumsi oleh manusia. Dengan meningkatnya konsumsi, maka sampah juga akan lebih meningkat jumlahnya. 2. Pengolahan sampah yang kurang bagus. Pengolahan sampah sangat penting agar penumpukan sampah bisa diminimalisir. 3. Rendahnya kesadaran dan pendidikan masyarakat. Ya, hal yang paling penting adalah kesadaran dan pendidikan masyarakat. Ini adalah faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya penumpukan sampah. Kesadaran kita terhadap lingkungan sangatlah minim. Kita seolah-olah tidak peduli dengan sampah yang ada pada lingkungan kita. Seolah-olah itu adalah hal yang normal. Penutupan tempat pembuangan akhir atau TPA Piungan membuat kota Yogyakarta saat ini menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan sampah. Yogyakarta kini sedang dihadapkan dengan ancaman darurat sampah. Hal ini sebagai imbas dari ditutupnya tempat pembuangan akhir Piungan yang mengakibatkan tumpukan sampah di mana-mana, bahkan sudah mulai masuk ke lokasi strategis pariwisata. Plastik jadi sampah yang terus menumpuk dan menggunung. Inilah kondisi TPA sampah di Indonesia. Inilah sampah kita. Timbunan sampah yang tak teratasi dengan baik dapat berdampak buruk pada lingkungan. Pola pengelolaan sampah di Indonesia sebagian besar diangkut dan ditimbun di TPA atau tempat pembuangan akhir. Masyarakat seringkali menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah hingga menghambat jalannya air dan bahkan menyebabkan banjir. Oleh karena itu diperlukan upaya agar kondisi sungai dapat terjaga dengan baik. Dimulai dari upaya sederhana yang dapat kita lakukan adalah dengan mengganti kantong plastik belanja dengan tas tote bag ataupun paper bag yang lebih ramah lingkungan. Dan juga kita bisa mulai mengulangi penggunaan botol minum kemasan plastik dengan menggunakan tumbler. Oke guys, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.